Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Praktik Analisis Laporan Keuangan, Ibu dosen Ibu Krisdayanti Berginting, SE, MSI, serta teman-teman yang telah hadir untuk membersamai presentasi dari kelompok kami. Baik, sebelum melangkah kepada sesi presentasi, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan teman-teman kelompok kami. Yang pertama ada Nur Wahyuni, Hasmita, saya sendiri, Fitriani, Fatmasari, Dwi Reski Dia Purwasari, Yurmila Marianura, serta Siti Rahma Aminuddin yang akan bertugas sebagai presentator sebentar. Nah, melangkah kepada sesi presentasi, next slide, yaitu latar belakang. Nah, analisis common size dan analisis rasio keuangan merupakan alat penting dalam menilai kinerja keuangan perusahaan. Analisis common size mempermudah perbandingan antar periode dan antar perusahaan dengan menjadikan setiap akun dalam bentuk presentase. Sedangkan analisis rasio keuangan mengevaluasi aspek profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan efisiensi operasional. Pemahaman mendalam terhadap kedua analisis ini sangat krusial bagi mahasiswa, calon profesional, serta pihak terkait seperti investor, kreditor, dan manajemen dalam mengambil keputusan strategis. Melalui studi kasus perusahaan di BEA, materi ini diharapkan memberikan wawasan nyata tentang pentingnya analisis laporan keuangan dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis. Nah, selanjutnya kita melangkah kepada presentasi pertama yang akan dimulai oleh Saudari Fitriani. Waktu dan layar disilahkan. Baik, terima kasih. Langsung saja analisis common size. Seperti yang dibahas tadi itu analisis common size adalah analisis yang disusun dengan menghitung tiap-tiap rekening dalam laporan laba rugi dan neraca menjadi proporsi dan total penjualan. Yang dimana itu untuk laporan laba rugi atau dari total aktiva untuk neraca. Adapun manfaat dari analisis common size yang pertama itu mempermudah perbandingan antara perusahaan. Dalam dunia bisnis, membandingkan laporan keuangan antara perusahaan bisa menjadi sulit karena perbedaan dalam ukuran aset, pendapatan, atau struktur modal. Dengan mengubah angka menjadi dalam bentuk persentase, perusahaan kecil dan besar bisa dibandingkan secara lebih objektif. Contohnya itu, jika sebuah perusahaan memiliki laba bersih 10% dari pendapatan dan pesaingnya hanya 5%, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan pertama lebih efisien dalam menghasilkan laba. Terus yang kedua itu mengidentifikasi tren keuangan dari waktu ke waktu. Dengan melakukan analisis common size pada beberapa periode, perusahaan dapat melihat tren keuangan yang terjadi. Misalnya itu, jika proporsi beban operasional meningkat setiap tahun, ini bisa menjadi tanda bahwa perusahaan perlu mengendalikan biaya agar profitabilitas tidak menurun. Yang ketiga itu membantu dalam pengambilan keputusan manajemen. Manajer keuangan dapat memimpin perusahaan dengan menggunakan ukuran analisis umum untuk menentukan apakah biaya operasional itu sudah efisien, terus mengevaluasi strategi keuangan dan menyelesaikan kebijakan keuangan jika diperlukan, dan menentukan apakah perlu mengurangi utang atau meningkatkan investasi. Terus yang keempat itu menganalisis struktur keuangan perusahaan, yang dimana analisis common size juga dapat perusahaan membiayai operasinya. Dalam neraca, manajemen dapat melihat proporsi antara aset, utang, dan ekuitas sehingga dapat bertanya-tanya apakah perusahaan terlalu bergantung pada utang atau memiliki modal yang cukup untuk bertahan dalam jangka panjang. Terus yang kelima itu mempermudah komunikasi dengan investor dan kreditor. Investor dan kreditor menggunakan analisis common size untuk memahami kesehatan
keuangan perusahaan sebelum mereka mengambil keputusan investasi atau memberikan pinjaman. Terus adapun tujuan analisis common size, yang pertama itu mempermudah interpretasi laporan keuangan. Laporan keuangan dalam angka absolut seringkali sulit untuk dijelaskan secara langsung, terutama jika perusahaan mengalami pertumbuhan atau penurunan skala bisnis. Dengan ukuran umum, setiap elemen laporan keuangan diubah menjadi persentase yang lebih mudah dipahami. Terus yang kedua itu mengidentifikasi kinerja keuangan perusahaan. Dan gimana itu dengan banyaknya presentasi dalam laporan laba rugi atau neraca, perusahaan dapat menilai efektivitas operasional dan strategi bisnisnya. Yang ketiga itu membantu perusahaan dalam merencanakan anggaran dan strategi keuangan. Dengan menggunakan analisis common size, manajer keuangan dapat juga menyesuaikan anggaran operasional agar lebih efisien, menentukan strategi untuk meningkatkan profitabilitas, dan menentukan kebijakan investasi dana pendanaan berdasarkan analisis struktur aset dan utang. Terus yang keempat itu menilai kesehatan keuangan perusahaan dalam jangka panjang. Analisis ini juga membantu dalam menilai keinginan bisnis dengan melihat proporsi antara pendapatan, biaya, dan laba bersih dalam jangka panjang. Terus yang terakhir itu mempermudah benchmarking dengan industri sejenis. Perusahaan sering ini dibandingkan dengan standar industri untuk melihat apakah kinerja mereka lebih baik atau lebih buruk dibandingkan pesaingnya. Baik, ya itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Fatmasari. Waktu dan layar disilahkan. Next. Terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja, peran analisis common size dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan bisnis memerlukan informasi yang akurat dan mudah dibandingkan. Adapun beberapa alasan analisis mengapa common size memainkan peran penting dalam proses ini. Yang pertama, menyederhanakan laporan keuangan. Angka dalam laporan keuangan dalam bentuk absolut seringkali sulit untuk dibandingkan, terutama untuk perusahaan dengan ukuran yang berbeda. Yang kedua, mempermudah identifikasi tren keuangan. Dengan membandingkan laporan keuangan dalam beberapa tahun, perusahaan dapat melihat apakah ada peningkatan atau penurunan yang signifikan dalam biaya, pendapatan, atau profitabilitas. Yang ketiga, perbandingan antara perusahaan. Setiap industri memiliki standar tertentu dalam hal struktur biaya dan laba. Dengan menggunakan analisis ukuran umum, perusahaan dapat membandingkan dirinya dengan pesaing untuk menentukan apakah mereka lebih atau kurang efisien. Yang keempat, membantu menilai kesehatan keuangan. Common size membantu mengidentifikasi apakah suatu perusahaan memiliki struktur keuangan yang sehat, misalnya dengan melihat rasio antara aset, utang, dan ekuitas. Yang kelima, membantu investor dapat menggunakan analisis common size untuk menilai apakah perusahaan mampu menghasilkan laba yang stabil dari tahun ke tahun. Terdapat juga peran analisis common size dalam berbagai aspek. Yang pertama, pengambilan keputusan manajemen internal. Manajemen perusahaan menggunakan analisis ukuran umum untuk memahami efisiensi operasional dan strategi keuangan mereka. Beberapa keputusan yang dapat didukung oleh analisis ini yaitu menilai efisiensi biaya operasional, mengoptimalkan struktur keuangan, dan menganalisis profitabilitas dan keuangan margin. Yang kedua, pengambilan keputusan investasi dan ekspansi. Sebelum memutuskan untuk memperluas bisnis atau melakukan investasi besar, perusahaan harus memastikan bahwa kondisi keuangan mereka cukup stabil. Analisis common size membantu dalam beberapa aspek, yaitu menilai kemampuan perusahaan untuk bertumbuh dan mengidentifikasi area yang membutuhkan investasi lebih lanjut. Kemudian yang ketiga, pengambilan keputusan oleh investor dan kreditur.
Investor dan kreditur menggunakan analisis common size untuk memahami risiko dan potensi keuntungan dari perusahaan sebelum membuat keputusan investasi atau memberikan pinjaman. Itu saja pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dwi Reski Dea Purwasari. Waktu dan layar disilahkan. Terima kasih. Selanjutnya adapun materi analisis common size pada laporan keuangan. Aplikasi analisis common size pada laporan keuangan adalah metode yang digunakan untuk menilai dan membandingkan proporsi setiap item dalam laporan keuangan terhadap total yang relevan, baik itu total penjualan untuk laporan laba rugi maupun total aset untuk neraca. Common size analysis menyajikan setiap item dalam laporan keuangan sebagai presentasi dari angka dasar, sehingga memudahkan perbandingan antar periode atau antar perusahaan. Hal ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam mengenai kinerja keuangan dan efisiensi operasional. Adapun aplikasi dalam laporan keuangan. Yang pertama yaitu laporan laba rugi. Dalam laporan laba rugi, setiap pos seperti biaya, laba kotor, dan laba bersih dihitung sebagai persentase dari total pendapatan. Hal ini membantu manajemen atau investor memahami struktur biaya dan profitabilitas perusahaan. Contohnya, jika laba kotor adalah 50% dari penjualan, hal ini menunjukkan bahwa setengah dari pendapatan digunakan untuk menutupi biaya langsung. Kemudian yang kedua yaitu neraca. Dalam neraca, setiap item aset, liabilitas, dan ekuitas disajikan sebagai presentasi dari total aset. Hal ini memberikan gambaran tentang bagaimana sumber daya perusahaan dikelola dan dibiayai. Contohnya, jika liabilitas jangka pendek adalah 30% dari total aset, hal ini menunjukkan proporsi utang yang harus dibayar dalam waktu dekat. Dan yang terakhir, laporan arus kas. Meskipun kurang umum dibandingkan dengan laporan laba rugi dan neraca, analisis common size juga dapat diterapkan pada laporan arus kas untuk menilai proporsi arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi dibandingkan dengan total arus kas. Next slide. Kemudian materi selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan analisis common size. Yang pertama, kelebihan dari analisis common size yaitu yang memudahkan perbandingan antar perusahaan, yang dimana analisis common size memungkinkan perbandingan yang lebih mudah antara perusahaan yang berbeda. Meskipun memiliki ukuran yang berbeda, hal ini karena semua item laporan keuangan dihitung sebagai presentasi dari total atau angka dasar tertentu, misalnya total pendapatan atau total aset. Kemudian mengidentifikasi tren keuangan. Dengan melihat presentasi dari masing-masing item dalam laporan keuangan, kita dapat mengidentifikasi tren atau perusahaan dalam struktur keuangan perusahaan dari waktu ke waktu. Yang ketiga, membantu dalam analisis rasio. Analisis common size dapat digunakan untuk memperjelas rasio-rasio keuangan tertentu, seperti margin laba kotor, margin laba bersih, dan efisiensi operasional. Hal ini memberikan perspektif lebih baik tentang kinerja perusahaan. Yang keempat, memudahkan penyajian data. Analisis common size menyajikan data dalam bentuk persentase yang lebih mudah dipahami dan dibandingkan terutama dalam laporan kompleks. Dan yang terakhir yaitu berguna untuk pengambilan keputusan dengan menilai struktur keuangan dan biaya melalui analisis common size. Manajer dapat mengambil keputusan yang lebih baik mengenai strategi perusahaan seperti pengendalian biaya atau perencanaan keuangan. Kemudian adapun kekurangan analisis common size. Yang pertama yaitu tidak memperhitungkan faktor konteks. Analisis common size tidak selalu mempertimbangkan faktor eksternal atau situasi khusus perusahaan yang dapat mempengaruhi laporan keuangan. Misalnya, perusahaan yang berdiri mungkin memiliki struktur biaya yang berbeda dibandingkan dengan perusahaan yang sudah mapan. Yang kedua,
sifat umum dari analisis. Karena menggunakan persentase, analisis common size hanya memberikan gambaran umum dan tidak menunjukkan rincian mendalam tentang faktor-faktor yang menyebabkan perubahan dalam angka-angka laporan keuangan. Yang ketiga, kurang menunjukkan kualitas keuangan. Analisis common size tidak memperhitungkan kualitas pendapatan, kewajiban jangka panjang, atau likuiditas perusahaan. Oleh karena itu, meskipun rasio tertentu menunjukkan angka yang sehat, itu belum tentu mencerminkan kinerja keuangan yang sebenarnya. Yang keempat, tidak mempertimbangkan perbedaan industri. Berbeda dengan analisis rasio lain yang dapat memperhitungkan standar industri, analisis common size lebih bersifat umum dan tidak mempertimbangkan perbedaan antar industri yang dapat mempengaruhi struktur keuangan perusahaan. Dan yang terakhir, ketergantungan pada data historis. Jika analisis dilakukan menggunakan data historis yang sudah tidak relevan, kesimpulan yang diambil bisa tidak akurat untuk kondisi saat ini. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yurmila Marianura. Waktu dan layar disilahkan. Baik, selanjutnya ada definisi analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan alat penting dalam mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan dengan membandingkan berbagai elemen dalam laporan keuangan seperti neraca dan laporan laba rugi. Berdasarkan pendapat para ahli, analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan finansial perusahaan, menilai prestasi manajemen di masa lalu, serta memproyeksikan prospek keuangan di masa depan. Dengan demikian, analisis rasio keuangan memberikan gambaran jelas tentang kondisi keuangan perusahaan, membantu para pemangku kepentingan termasuk manajemen, investor, dan kreditor dalam mengambil keputusan strategis yang tepat. Next slide. Berikut ada tujuan dan manfaat analisis rasio keuangan. Menurut Dr. Kasmir dalam buku Analisis Laporan Keuangan menjelaskan ada beberapa tujuan dan manfaat bagi berbagai pihak dengan adanya analisis laporan keuangan secara umum, antara lain yang pertama, untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode. Yang kedua, untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan. Yang ketiga, untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki. Dan yang keempat, untuk mengetahui langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini. Dan yang kelima, untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan, apakah perlu penyelenggaraan atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal. Dan yang terakhir, dapat juga digunakan sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Nur Wahyuni. Waktu dan layar disilahkan. Baik, materi selanjutnya itu ada jenis-jenis rasio keuangan dan penggunaannya. Yang pertama ada rasio likuiditas, yaitu metrik keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset lancar. Terbagi menjadi dua, yaitu rasio lancar. Dengan rumus, rasio lancar sama dengan aset lancar per utang lancar. Kemudian aset rasio kas, yang merupakan ukuran likuiditas yang paling konservatif, hanya mempertimbangkan kas dan setara kas perusahaan dibandingkan dengan kewajiban lancarnya. Dengan rumus, kas ditambah setara kas per utang lancar. Kemudian yang kedua itu ada rasio profitabilitas, yaitu sekelompok metrik keuangan yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba relatif terhadap pendapatan, aset, ekuitas, dan biaya operasional selama periode waktu tertentu.
terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada margin laba kotor, yaitu mengukur persentase pendapatan yang tersisa setelah dikurangi biaya pokok penjualan dengan rumus laba kotor per penjualan bersih dikali 100%. Kemudian ada margin laba bersih, yaitu mengukur persentase pendapatan yang tersisa setelah dikurangi semua biaya, termasuk biaya pokok penjualan, biaya operasional, bunga, dan pajak. Dengan rumus laba bersih per penjualan bersih dikali 100%. Kemudian yang ketiga itu ada rasio solvabilitas, yaitu metrik keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu debt to asset ratio atau DAR, yaitu mengukur proporsi aset perusahaan yang dibiayai oleh utang dengan rumus total utang per total aset. Kemudian debt to equity ratio, yaitu mengukur proporsi utang yang digunakan perusahaan untuk membiayai asetnya dibandingkan dengan ekuitas pemegang saham dengan rumus total utang per total ekuitas. Dan yang keempat itu ada rasio aktivitas, yaitu alat penting untuk mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan. Dengan jenis yaitu yang pertama perputaran piutang, yaitu mengukur seberapa cepat perusahaan mengumpulkan piutang usahanya dengan rumus penjualan kredit bersih per rata-rata piutang usaha. Kemudian ada rata-rata umur piutang, yaitu mengukur berapa hari rata-rata yang dibutuhkan perusahaan untuk mengumpulkan piutangnya dengan rumus hari per perputaran piutang. Kemudian ada perputaran total aset, yaitu mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan semua asetnya, lancar dan tetap untuk menghasilkan penjualan dengan rumus penjualan bersih per rata-rata total aset. Kemudian yang kelima itu ada ROA dan ROE. ROA itu return on asset, yang mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba dengan rumus laba bersih per total aset. Kemudian ada ROE, yaitu return on equity, yaitu mengukur tingkat pengembalian yang diperoleh pemegang saham atas investasi mereka dalam perusahaan, yang menunjukkan seberapa efektif perusahaan menggunakan modal pemegang saham untuk menghasilkan laba dengan rumus laba bersih per total ekuitas. Studi kasus yang kami ambil yaitu PT Bakti Agung Propertindo Tbk. PT Bakti Agung Propertindo Tbk itu didirikan pada tahun 2012 dengan nama PT Paku Bumi Sejahtera dan resmi berganti nama menjadi PT Bakti Agung Propertindo pada tahun 2012. Perusahaan ini bergerak di sektor properti, mencakup pengembangan dan pembangunan real estate, apartemen, kawasan industri, serta jasa terkait. Sejak pendiriannya, perusahaan telah mengalami beberapa perubahan, termasuk perubahan susunan komisaris terakhir yang disahkan pada tahun 2022 dengan kantor pusat di Tangerang, Banten. Perusahaan berkomitmen untuk terus mengembangkan proyek-proyek properti yang inovatif dan berkualitas guna memenuhi kebutuhan pasar di Indonesia melalui strategi bisnis yang terencana dan manajemen yang profesional. PT Bakti Agung Propertindo Tbk berupaya memperluas portofolio usahanya serta meningkatkan nilai bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Ke Excel. Baik,
Berikut laporan posisi keuangan PT Bakti Agung Propertindo Tbk 31 Desember 2022 dan 2021. Yaitu aset lancar, kas dan setara kas, common size-nya dengan rumus diambil dari 2022 per 2021 dikali 100%. Salah. Baik, rumusnya yaitu kas dan setara kas pada tahun 2022 dibagi total aset menghasilkan common size 2022 0,00%. Kemudian 2021 itu kas dan setara kas 2021 dibagi total aset dikali 100% menghasilkan 0,02%. Piutang usaha pihak ketiga tahun 2022 yaitu piutang usaha pihak ketiga 2022 dibagi total aset dikali 100% menghasilkan 1,05%. Kemudian 2021 piutang lain-lain piutang usaha pihak ketiga 2021 dibagi total aset menghasilkan 0,6%. Kemudian piutang lain-lain pihak ketiga 2022 yaitu 141.615.311 dibagi total aset menghasilkan 0,02%. Kemudian 2021 yaitu 119.115.309 rupiah dibagi total aset menghasilkan 0,02%. Uang muka kontraktor tahun 2022 yaitu 0,01% dan 2021 itu 0,02%. Dan aset real estate itu tahun 2022 common size-nya yaitu 97,38% dan 2021 97,54% dan pajak dibayar di muka yaitu common size-nya 2022 1,52%, 2021 1,73%. Dan aset tidak lancar yaitu aset tetap neto pada tahun 2022 itu 0,00% dan 2021 itu 0,01%. Jadi aset lancar rumusnya pada common size yaitu aset lancar dibagi total aset dikali 100%. Menghasilkan common size 2022 dan 2021. Kemudian liabilitas jangka pendek rumusnya yaitu liabilitas jangka pendek dibagi total liabilitas dikali 100%. Yaitu utang usaha pihak ketiga menghasilkan pada tahun 2022 yaitu 2,16% dan 2021 itu 2,76%. Beban akrual pada tahun 2022 yaitu 6,80% dan 2021 itu 4,01%. Kemudian utang pajak itu pada tahun 2022 0,80% dan 2021 itu 0,78%. Kemudian pendapatan diterima di muka yaitu pada tahun 2022 1,85% dan 2021 2,27%. Dan utang retensi yaitu 1,51% pada tahun 2022, kemudian 2021 1,54%. Dengan total liabilitas jangka pendek yaitu 13,12% pada tahun 2022 dan 2021 11,36%. Kemudian pinjaman bank pada tahun 2022 yaitu 22,36% dan di tahun 2021 yaitu 22,81%.
Kemudian liabilitas imbalan kerja karyawan yaitu 0,03% pada tahun 2022 dan 2021 0,05%. Jadi total liabilitas jangka panjangnya yaitu pada tahun 2022 yaitu 22,39% dan 2021 itu 22,86%. Jadi total liabilitas untuk jangka panjang dan jangka pendek yaitu pada tahun 2022 yaitu 35,51% dan 2021 itu 34,22%. Kemudian rumus ekuitas. Rumus ekuitas itu ekuitas dibagi total ekuitas dikali 100%. Yaitu modal saham, nilai nominal Rp50 per saham, kemudian modal dasar dikurang 15.656.872.000 lembar. Dan modal ditempatkan dan disetor 5.591.752.886 lembar saham. Yaitu pada tahun 2022 42,16% dan 2021 itu 43,00%. Kemudian tambahan modal disetor yaitu pada tahun 2022 24,16% dan 2021 itu 24,64%. Kemudian penghasilan rugi komprehensif lain yaitu pada tahun 2022 0,01% dan 2021 itu 0,00%. Defisitnya yaitu menghasilkan minus 1,83% pada tahun 2022 dan 2021 itu minus 1,85%. Jadi total ekuitas yaitu 64,49% pada tahun 2022 dan 2021 65,78%. Jadi total liabilitas dan ekuitasnya yaitu pada tahun 2022 yaitu 100,00% dan 2021 100,00%. Baik, untuk sheet kedua yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada PT Bakti Agung Propertindo Tbk, yaitu penjualannya common size, rumusnya yaitu penjualan dibagi penjualan dikali 100%. Yaitu pada tahun 2022 yaitu 100,00% dan 2021 itu 100,00%. Untuk beban pokok penjualan itu dibagi penjualan yaitu menghasilkan pada tahun 2022 minus 86,51% dan 2021 itu minus 68,45%. Menghasilkan laba bruto dengan jumlah 13,49% pada tahun 2022 dan 2021 31,55%. Kemudian beban umum dan administrasi. Jadi di sini tuh rumusnya semua beban ini dibagi penjualan dikali 100%.
Jadi beban umum dan administrasi pada tahun 2022 yaitu minus 13,35%, kemudian 2021 minus 48,33%, menghasilkan laba usaha 0,13% 2022 dan 2021 minus 16,78%. Kemudian penghasilan lain-lain yaitu 2022 1,52% dan 2021 0,01%. Biaya lain-lain 2022 yaitu minus 0,04% dan minus 1,909% pada tahun 2021. Menghasilkan laba atau rugi sebelum pajak final dan pajak penghasilan yaitu 2022 1,61%, kemudian 2021 minus 17,86%. Dan beban pajak final yaitu 2022 minus 2,50% dan 2021 itu minus 2,50%. Dan rugi sebelum pajak penghasilan yaitu 2022 0,89% dan 2021 minus 20,36%. Kemudian menghasilkan rugi neto tahun berjalan yaitu pada tahun 2022 0,89% dan 2021 minus 20,36%. Dan pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja pada tahun 2022 yaitu 0,54% dan 2021 itu 0,51%. Menghasilkan total rugi komprehensif lain yaitu 0,54% dan 2021 0,51%. Dan rugi komprehensif tahun berjalan yaitu 0,34% dan 2021 minus 19,85%. Dan rugi per saham dasar yaitu 0%. Baik, lanjut lagi ke sheet ketiga yaitu laporan arus kas. Yaitu rumusnya yaitu arus kas dari aktivitas operasi dibagi arus kas neto digunakan untuk aktivitas operasi dikali 100%. Penerimaan dari pelanggan itu sebesar pada tahun 2022 minus 5.822,91% dan 2021 minus 277,09%. Kemudian pembayaran ke pemasok pada tahun 2022 yaitu 5.493,01% dan 2021 219,34%. Kemudian pembayaran ke karyawan yaitu pada tahun 2022 429,91% dan 2021 itu 157,75%. Dengan total arus kas neto digunakan untuk aktivitas operasi yaitu pada tahun 2022 100% dan 2021 itu 100%. Kemudian penerimaan dari penerbitan atas pelaksanaan waran itu dihasilkan dari pembagian penerimaan dari penerbitan atas pelaksanaan waran dibagi arus kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar 100%. Kemudian penurunan neto kas dan setara kas yaitu sebesar
minus 340,29% dan 2021 itu minus 978,04%. Kemudian kas dan setara kas awal tahun yaitu pada tahun 2022 440,29% dan 2021 778,04%. Dan kas setara akhir tahun yaitu sebesar 100% pada tahun 2022 dan 2021 100%. Baiklah, sekian dari materi saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Siti Rahma Aminuddin. Waktu dan layar disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Adapun rasio keuangan, likuiditas, rasio, inter rasio, rumus, aset lancar atau likuiditas jangka pendek, nilai pada tahun 2022 7,62, pada tahun 2021 0,80. Rasio likuiditas quick rasio kas dan setara kas tambah piutang atau liabilitas jangka pendek, nilai 20 pada tahun 2022 0,08, pada tahun 2021 0,06. Likuiditas rasio kas dan setara kas atau utang lancar pada tahun 2022 0,38, pada tahun 2021 1,95. Probabilitas gross profit margin, laba bruto atau penjualan pada tahun 2022 0,13, pada tahun 2021 0,32. Probabilitas net profit margin, laba neto atau penjualan pada tahun 2022 minus 0,01, pada tahun 2021 minus 0,20. Probabilitas rasio return on asset atau ROA, rumus laba neto atau total aset pada tahun 2022 minus 0,00, pada tahun 2021 minus 0,00. Probabilitas rasio return on equity atau ROE, rumus laba neto atau total aset pada tahun 2022 nilainya minus 0,00, pada tahun 2021 minus 0,00. Solvabilitas rasio debt to asset ratio, rumus total liabilitas atau total aset, nilai 0,36, pada tahun 2021 0,34. Solvabilitas rasio debt to equity ratio, rumus total liabilitas atau total ekuitas pada tahun 2022 nilainya 0,55, pada tahun 2021 0,52. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi sesi presentasi dan pemaparan dari teman-teman kelompok kami, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis common size dan analisis rasio keuangan merupakan alat penting dalam menilai kondisi dan kinerja keuangan perusahaan. Analisis common size membantu memahami struktur laporan keuangan dengan membandingkan setiap akun terhadap total aset atau penjualan, sedangkan analisis rasio keuangan memberikan wawasan mendalam tentang likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan efisiensi operasional.
Kedua analisis ini tidak hanya bermanfaat bagi investor, kreditor, dan manajemen dalam mengambil keputusan bisnis, tetapi juga menjadi bakal penting bagi mahasiswa dan akademisi untuk menghadapi dunia kinerja yang dari bidang keuangan, akuntansi, dan manajemen. Dengan demikian, pengaruh metode ini menjadi kunci untuk mengevaluasi serta meningkatkan kinerja perusahaan secara strategi dan berkelanjutan. Nah, itulah tadi sesi presentasi dan pemaparan dari teman-teman kelompok kami. Sebelum itu, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman kelompok kami yang telah melakukan presentasi. Kemudian, terima kasih juga atas perhatian dari teman-teman yang telah menyimak video kami. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan meningkatkan pemahaman mengenai topik yang kami bahas. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.